Sehingga kondisi Gaza, orang-orang Yahudi atau Zionis Israel atau tentara orang Yahudi masih berada di Gaza sampai saat ini. Ya, yaitu yang bagi orang yang mau cari namanya di bahasa Arab, mantuk as-safra, zona kuning. Ya. Zona kuning itu kalau kita melihat mereka ambil berapa dari Gaza ya, kurang lebih 53%. Ada juga yang bisa hafal Al-Quran di umur 6 tahun. Bukan hanya hafal. Seorang namanya Umar ya, sudah meninggal syahid. Tapi bisa mensatur hafalannya semuanya 30 juz dalam satu duduk majlis. Ada pun ibu umurnya 80 tahun bisa hafal Al-Quran Karim di umur 80 dalam satu tahun. Ada yang bisa hafal Al-Quran dalam 2 bulan, ada 1 bulan, ada 1 tahun. Intinya semuanya berusaha insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kasih Palestina yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast edisi selanjutnya, yaitu edisi menjelang Ramadan ya. Ini khusus tentang menjelaskan bagaimana kehidupan di Gaza, orang-orang Gaza, kehebatan orang-orang di sana menjalani bulan suci Ramadan yang dimana keberkahannya sangat luar biasa. Tapi kita sama-sama ketahui semuanya kalau misalnya memang di Gaza itu sedang dalam tekanan luar biasa oleh Zionis Israel. Maka kita akan menggali info lebih lanjut. Kita akan belajar daripada orang Palestina bagaimana menghadapi Ramadan di tengah keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Podcast hari ini berjudul Nuansa Ramadan di Gaza. Kita kehadiran tamu spesial. Beliau adalah seorang aktivis kemanusiaan, kemudian juga memang warga Palestina yang asli dari Gaza. Beliau sedang menuntut ilmu di Indonesia. Alhamdulillah sudah lumayan lama juga untuk membawa bekal dari Indonesia untuk Gaza. Beliau adalah Syekh Muhammad Al-Ghul. Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk Syekh? Sehat Syekh? Alhamdulillah. 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 Syekh, kita langsung saja kepada temanya Syekh. Kita di sini mungkin awalnya pengen mengetahui dulu Syekh untuk keadaan orang-orang Gaza hari ini, khususnya menjelang Ramadan ini Syekh. Dari kebutuhannya, kemudian juga krisis di sana, kemudian juga keadaan-keadaan yang memang kita tahu di sana sedang winter ya, sedang musim dingin. Bagaimana keadaan sekarang menjelang Ramadan itu sih, warga-warga Gaza ini? Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kalau kita melihat kondisi Palestina, sebenarnya masalah Palestina lebih dari masalah bulan Ramadan. Kalau kita hitung bulan Ramadan kurang lebih 30 hari. Sehingga kesulitan jauh lebih dari 30 hari. Saat ini Palestina atau khususnya Gaza di fase pencatatan senjata yang kedua. Yang pertama di tahun lalu. Ya. Lalu sudah dilonggar sama Zionis Israel dan perang berlanjut. Dilanggar itu kan? Ya, sampai saat ini pencatatan yang kedua. Apa yang terjadi saat ini di pencatatan senjata yang kedua sebenarnya banyak masalah. Pencatatan senjata ini terjadi ketika Trump presiden Amerika membuat kurang lebih 20 poin untuk berhentikan perang. Tetapi semua 20 poin ini tidak diamalkan. Salah satunya saat ini ya, sebuah masalah yang besar juga di Palestina. Mereka bilang atau sepakati Zionis Israel harus keluar dari Gaza. Sehingga kondisi Gaza, orang-orang Yahudi atau Zionis Israel atau tentara orang Yahudi masih berada di Gaza sampai saat ini.
ya yaitu yang bagi orang yang mau cari namanya di bahasa Arab mantiqah safra, zona kuning. Zona kuning itu kalau kita melihat mereka ambil berapa dari Gaza ya, kurang lebih 53%, lebih dari setengah Gaza, dan semakin apa Diperkecil. ya berluas mereka ambil ya. Berarti itu di Gaza itu ditandai wilayah kuning gitu ya? Ya, Di wilayah apa itu tanda kuning kayak apa ya? Kayak box kuning. ya? Ada sekitar sekarang 197 mereka taruh di sekitar Gaza. Mungkin antum bisa munculkan foto biar Oke. mereka Siap. bisa gambarkan Oke. kayak gimana. Dan mereka saat ini meskipun mungkin catatan senjata mereka usahakan atau menghancurkan apapun dalam zona kuning untuk mungkin diambil. Ini satu. Nomor dua, kalau kita mau tanya kondisi Gaza, lagi viral atau trend ya soal Majlis Trump, Majlis Salam, apa artinya perkumpulan peace ya, yang akan dibimbing oleh Trump, dan saat ini sudah masuk 56 negara. Salah satunya ada ya dari Turki, Qatar, maupun dari Indonesia pun masuk di hal ini. Dan itu target pertama untuk mencabut senjata mereka bilang Hamas ya secara jelas, dan membangun Gaza kembali. Tetapi rata-rata itu kata kosong. Kenapa kata kosong? Nah, karena target utama mereka mau cabut senjata Hamas. Sebenarnya senjata Hamas itu tidak ada, atau mujahidin secara umum. Tetapi ini bersulutkan kondisi Gaza sehingga mereka juga membuat apa ya, kayak sebuah, nggak mau bilang ormas atau organization namanya itu Fornat, untuk mengontrol Gaza, mengganti Hamas. Ini saat ini dia lagi di Kairo. Mereka pun tidak bisa balik ke Gaza ya. Kenapa? Karena Netanyahu pun sendiri tidak mau mereka kembali. Maka aneh, yang mau kontrol Gaza pun tidak bisa masuk Gaza. Bukan masalah ini. Kalau misal kita bilang senjata barang mujahidin di Gaza, yang mereka bikinnya sulit ya. Jadi itu masalah besar sebenarnya kalau kondisi Gaza. Kalau kita hitung tentara atau Zionis Israel, mereka membagikan community Yahudi, bukan mustautin. Apa artinya mustautin? Tinggal di wilayah dekat Gaza. Itu kita nggak hitungkan. Tapi warga orang Yahudi yang ada di wilayah Palestina yang lagi dijajah, lebih dari 100.000 senjata. Sehingga senjata yang mereka ingin cabut, dan udah saya bilang hampir tidak ada ya, di Gaza 60.000 senjata. Mereka lagi membagikan senjata ke warganya, tetapi mereka ingin cabut senjata Gaza. Sebenarnya rata-rata itu sudah sudah dipakai dan tidak seimbang. Tetapi maksud saya yang saya ingin sampaikan sebagai bahasan pertama, bahwa kondisi Gaza saat ini nggak mau bilang komplit, tetapi mereka bikinnya sengaja. Kita nggak bisa kembali membangun Gaza karena ada senjata, sehingga sebenarnya real tidak ada. Nomor dua, mereka bikin kayak perkumpulan untuk keamanan peace, di atasnya Trump, dan Netanyahu pun sudah gabung dalam perkumpulan tersebut, dan mereka juga bersulutkan soal bekerja orang yang pekerjaan orang Gaza sendiri di Gaza. Salah satunya mereka mensulitkan Bintu Rafah, tidak bisa masuk sama sekali. Coba membayang bagaimana kondisi Gaza, dan sampai sekarang sekali lagi mereka masih bombing Gaza.
meskipun di atasnya besar sudah gencatan senjata. Gimana caranya mereka cari beberapa target strategi atau beberapa mereka kumpulkan kalau sudah waktunya mereka bom. Sebelum saya datang ke sini semalam mereka juga masih bombing Gaza. Jadi kondisi Gaza itu mereka yang inginnya tidak aman sama sekali sampai mereka mungkin kurang lebih usir Gaza atau membosankan mereka. Kalau ada yang tahan target utama mereka hanya kayak hewan. Mereka bilang kayak gini, apa itu hewan hanya peduli ingin makan dan minum. Itu aja kurang lebih. Berarti tadi ya Syekh, kondisi di sana memang betul-betul sangat-sangat mencekam ya. Dari garis kuning yang memang jadi si Israel tuh menggeser perlahan gitu sih dari garis kuning tadi. Awalnya kan pada awalnya garis kuning ini mungkin tidak ada sih. Garis ini tidak ada, ada, kemudian diperkecil seperti itu. Iya, maksudnya tidak ada gimana? Mungkin sebelum perang 7 Oktober tidak ada. Tetapi di catatan senjata yang kedua ya sudah ada. Tetapi seperti saya sampaikan garis bukan garis kuning, tetapi kayak konkret ya. Box konkret besar. Mereka taruhnya di beberapa poin. Tidak boleh warga Gaza masuki perbatasan tersebut. Kayak bikin batasan baru. Lama-lama seperti misal di Syariah Sya'ab, jalan namanya Sya'ab, misal contoh berada di poin A. Mereka pindahkan sebelum beberapa minggu sekitar 900 meter. Yani mereka memakan kurang lebih 1 kilometer. Tergantung apa ya target mereka atau tujuan mereka. Jadi mereka semakin mengkecilkan Gaza sendiri pun. Terkait yang tadi juga Syekh, yang memang bersenjata, berarti mereka omong kosong Syekh. Mereka mengatakan bahwa katakanlah memang Hamas gitu ya, itu mereka membawa senjata. Makanya Gaza itu nggak bisa direkonstruksi gara-gara ada mereka. Mereka beralasan seperti itu, perang itu. Sebenarnya ini kata umum soal senjata. Tapi sebenarnya ingin menghina orang Gaza dengan cara apapun. Tapi mereka tahu efek senjata Gaza itu tidak ada. Tetapi mereka ingin merendahkan, menghina mereka dengan segala macam cara yang mereka bisa. Dan mereka tidak ada keamanan dan kenyamanan bagi warga Gaza sendiri. Maka mereka terlambatkan semuanya. Yani kalau antum melihat apa bedanya sekarang kalau mau tanya kondisi Gaza sekarang dan perang tidak ada. Dengan hanya dua perbedaan. Nomor satu, ketika ada perang bom setiap saat, media fokus, kaum muslimin fokus sekarang Quran. Nomor dua, ketika perang bom terus. Sekarang berlahan, setiap minggu ada, tetapi tidak setiap titik, tidak setiap menit, tidak setiap jam. Mereka cari ada target, ya mereka bombing. Berarti seminggu itu pasti ada sih. Mungkin Pasti ada. Sebelum gencatan senjata itu mungkin sesering itu ya. Setiap hari, coba minta dari yang menonton ya. Cari ya kapan gencatan senjata sampai saat ini berapa orang yang menjadi syahid atau luka-luka, dan itu gencatan senjata. Itu gencatan senjata yang dua ya. Dari yang kedua bahkan banyak juga korbannya itu sampai ratusan. Kalau syahid kurang lebih sekitar 13.000. Oh itu dari yang itu bukan angka ya. Ini yang baru. Oh baru itu ya. Kalau secara total lebih dari 70.000 syahid dan luka-luka dari 7 Oktober itu ya. Ya sekitar 250 sekian ribu yang luka-luka, dan luka ini bukan luka biasa, potong tangan, kaki, sehingga kalau kita mau berhitungkan apa yang terjadi misal di Holocaust yang mereka bilang peran besar atau apa ya, semuanya kurang lebih dari 50.000 yang mereka lakukannya di peran
7 Oktober ini lebih dari korban mereka sendiri. Apalagi kalau kita bilang kondisi Gaza atau masalah di Palestina bukan hanya dari 7 Oktober, tapi dari sejak awal, sejak dulu. Coba lihat kejahatan orang Yahudi bagaimana. Betul betul sih. Benar-benar itu ya. Oke Syekh. Terkait mungkin kita akan mengerucut kepada nuansa Ramadan. Terkait warga Gaza sendiri, saya itu sering dengar. Memang warga Gaza ini memang didikan dari kecilnya itu memang terbiasa dengan Al-Quran, dia menghafal, membaca seperti itu. Bahkan ketika sekarang keadaannya seperti ini pun, saya terakhir lihat berita gitu sih. Memang diresmikan oleh lembaga di sana ada anak-anak yang hafiz di seperti apa ya, mendapatkan ijazah mungkin seperti itu sih. Apakah memang didikan Gaza ini seperti itu ya, dari kecilnya dibiasakan dengan Al-Quran dan sebagainya? يعني الحمد لله يعني ثلاثة nama yang Gaza terkenal dengannya Al-Quran. Orang Gaza alhamdulillah rata-rata cinta Al-Quran dan orang tua di sana suruh anaknya pergi ke masjid untuk belajar Al-Quran, hafal Al-Quran. Bahkan kita ini di Gaza dikenal dengan masjid. Ini misal kalau di Kenya, ini ya nama saya Muhammad. Kan orang Indonesia banyak bilang, oh Muhammad dari mana? Bisa membedakan Muhammad dari mana? Atau di Indonesia dijawab gimana? Saya lagi tinggal di Cembeluit atau Celini atau apa. Di sana ditanya dari masjid apa? Bisa kita kenal orang. Saya dari masjid misal Al-Ikhlas. Oh, dari masjid Al-Ikhlas. Berarti Jadi kenalan kita di sana atau kenalan orang-orang Gaza sendiri kalau ada ta'aruf atau kenalan pasti mereka sebut masjid. Kenapa saya cerita ini? Untuk membuktikan bahwa kehidupan orang Gaza semuanya terikat dengan masjid, dengan segalanya, maupun Al-Quran atau belajar ilmu syariah atau semuanya. Tetapi bagus kita mention soal Al-Quran di Palestina, tapi lebih baik atau yang apa ya? Ini bisa berikan motivasi buat orang-orang Indonesia, teman-teman kita. Ada juga yang bisa hafal Al-Quran di umur 6 tahun. Bukan hanya hafal. Seorang namanya Umar ya, sudah meninggal syahid, tapi bisa mensatur hafalannya semuanya 30 juz dalam satu duduk majlis. Ada pun ibu umurnya 80 tahun bisa hafal Al-Quran Karim di umur 80 dalam 1 tahun. Ada yang bisa hafal Al-Quran dalam 2 bulan, ada 1 bulan, ada 1 tahun. Intinya semuanya berusaha insyaAllah. Tapi masalahnya seperti saya sampaikan, masalah kita bukan hanya menonton orang Gaza atau kehebatan mereka, Masya Allah mereka lagi hafal Quran, mereka Masya Allah tetap ibadah meskipun kondisi tidak. Tetapi lebih utama kita mention kenapa orang Gaza masih teguh, masih kuat, kenapa masih ingin lawan. Itu ya yang bikin insyaAllah lebih bermanfaat dan itu bisa kaum muslimin ikuti kita insyaAllah. Saya rasa setelah saya berfikir kurang lebih orang Gaza semuanya ya termasuk saya dari kecil kita sudah mulai sadar bahwa orang Yahudi atau Zionis Israel bukan sekitar atau masalah Palestina sebenarnya bukan masalah orang Palestina saja. Tetapi karena kenapa? Karena kita hadapi bukan orang Yahudi saja, tetapi project namanya Zionis lebih besar dari orang Yahudi sendiri. Bahkan orang atau project ini menkontrol Amerika. Sering muncul siapa yang kontrol Amerika? Apakah Israel menkontrol Amerika atau Amerika menkontrol Israel? Dan jawabannya beda-beda ya. Ada yang bilang tidak. Mereka bilang Amerika yang kontrol Israel dan Israel hanya sekitar
tantangan atau kayak apa ya? Kayak anak ini Amerika di Timur Tengah. Oke. Tapi jawabannya sebenarnya Jawabannya apa sih? Kita penasaran ya semuanya nih. ya Israel yang kontrol Amerika. Tanpa ragu. Gimana? Apa buktinya? Gimana? Lihat, kalau misal ada pemilu ya, pilihan presiden Oke. Amerika. Di Amerika. Ya, Oke. ya, di Amerika. Siapa yang bilang nanti siapa yang cari presiden Amerika pun ya? Mereka bilang saya insya Allah akan, bukan mereka nggak bilang insya Allah ya. Salah juga. Ya, saya akan ya Oke. membantu kalian, berikan janjian, berikan komitmen. Ya, Itu kepada Palestina. enggak janji ke mereka. Israel sendiri. Sehingga kalau misal ada pemilu di Israel ya, apakah ada yang bilang saya akan hadirkan bantuan Amerika? Tidak. Tetapi semuanya rata-rata berlomba-lomba ingin mendapat bantuan Israel biar menjadi presiden. Karena Israel sendiri pun ada lobby, apa lobby ya? Iya, betul. Lobby Zionis ada di Amerika. Lobby yang paling besar. Lobby tersebut sejak awal diberdirikan sampai saat ini tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Siapapun milih lobby tersebut dia pasti menang. Mereka ambil semua tugas ini ya. Bermusyrikan dia, menjelekan nama apa ya? Kandidat lain. Ya, mereka urus semua. Dan sampai dia menang. Dan banyak hal yang bisa disebut tapi bukan karena topik ini kita, tetapi memang Israel mengkontrol Amerika dan bukan ini baru ya. Rata-rata orang lari dari penjawaban ini. Kenapa? Karena kalau kita bilang Israel yang kontrol Amerika, ini membuktikan bahwa kita kaum muslimin sudah tidur dari sekian abad. Betul. Israel atau orang Yahudi mulai sejak apa ya? Di bahasa Arab al-50 abad ke apa ya? Ke 50 atau apa? Mulai berada di Amerika membangun kerja keras. Sehingga kita lagi tidur benaran. Mereka bertahap sampai mereka bisa mulai menguasa atau mengkontrol. Mereka punya lobby yang paling besar. Mereka sudah mengerti bahwa rules atau law Amerika membolehkan lobby-lobby ada. Mereka mulai kerja keras sampai saat ini. Bahkan saya lupa siapa namanya. Mereka bilang lobby Zionis itu tidak akan pernah kalah. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa mereka bilang kayak gini? Karena jumlah uangnya yang ada rekeningnya ya di Zionis. Di Zionis ada sekitar 100 miliar dolar setiap tahun. Karena uang ya, bantuan. Karena mereka bisa membantu banyak hal, maupun infak politik, infak banyak. Saya cari di Amerika zakat kaum muslimin waktu itu. Zakat kaum muslimin tahun 2021. Hanya orang muslim di Amerika saja ya. Bukan kaum muslimin di mana-mana. Di tahun tersebut zakat ya, zakat kaum muslimin 1 miliar dan 800 miliar juta dolar. Coba dari 100 mereka bilang tidak bisa kalah 100 juta dolar, dan zakat kaum muslimin hanya berapa kali lipat? 8 kali? Ya. Lebih kayaknya. Tetapi masalahnya kita kaum muslimin masih belum ada masih belum ada target, masih belum ada project, masih belum ada tujuan jelas. Makanya kita masih rendah, masih di bawah. Padahal ketika itu pengelolaan zakat di sana juga luar biasa. Mungkin karena memang belum ada tujuan yang konkret, jadi belum ada pergerakan. Nah, untuk kembali lagi sih untuk di Ramadan sendiri. Ketika masjid-masjid, memang kita tahu juga sama-sama ya, itu memang rata-rata hancur. Masyarakat itu melaksanakan sholat itu seperti apa?
saat ini maupun nanti ketika bulan Ramadan seperti menjalankan tarawih misalnya itu seperti apa? Ya, sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, merujukan soal gas saat ini lagi semakin mengkecil. Dan rata-rata kalau sudah ada tanah kosong atau apa yang tidak ada runtuhan, masyarakat biasanya pakai atau pasang tendanya buat menjadikan tempat tinggal. Jadi secara umum untuk menyediakan tanah besar untuk masjid, dijadikan musalla darurat atau masjid itu sudah kurang lebih susah. Bukan hanya masjid, sekolah pun atau apa. Tetapi biasanya masyarakat pasti ya kaum muslimin tidak akan pernah mau tinggalkan salat berjamaah apalagi momen Ramadan. Mereka dengan segala susah ini mereka pasti bersihkan sebuah tanah dan pasangkan tenda darurat untuk menjadikannya musalla. Dan itu juga susah kalau kita juga melihat soal bantuan pun dari mana-mana. Kaum muslimin masih fokus soal makan dan minum untuk membangunkan masjid atau sediakan toilet atau mihrab. Bukan hanya masjid, kalau kita juga bahas masjid perlu azan, perlu speaker, perlu listrik. Kalau kita bahas listrik atau air ini susah yani sejak 7 Oktober sampai sekarang. Antum tahu ya gimana cara listrik di Gaza? Kita ambil sekitar 155 megawatt dari Israel sendiri. Ini sejak 7 Oktober sudah diputus. Terus ada 55 megawatt dari perkumpulan Arab atau melalui Mesir juga ini sudah putus sejak 7 Oktober. Dan sisanya, sisa kebutuhan listrik di Palestina, di Gaza, tempat ini ya sudah hancur mereka sudah hancurkan. Jadi sejak 7 Oktober sampai sekarang tidak ada listrik sama sekali di Gaza, tidak ada lampu kecuali beberapa orang atau beberapa tempat yang mereka pasangkan solar panel ya. Oh ya, Melalui matahari mereka bisa ini. Jadi maksudnya kalau kita mau bahas masjid pun perlu kita juga sediakan kayak solar panel atau USB baterai untuk bisa nyalakan speaker, masyarakat atau jamaah bisa mendengar suara imam atau apa. Air pun udah saya sampaikan susah sejak 7 Oktober kan, khususnya air bersih ya buat bisa wudu, buat minum atau apa. Kita ambil sebagian dari namanya air makarut ya. Makarut itu dari Israel. Sudah mereka putus. Selain itu Zionis Israel sepanjang 2 tahun mereka sudah hancurkan infrastruktur di Palestina. Lalu kalau kita mau bilang air tanah di sumur, soal sumur atau groundwater ya. Ya. Saya juga S2-nya tentang masalah ini. Sejak tahun 2010 sudah United Nations, UNRWA atau yang berperhatikan soal air, mereka bilang air di Gaza sudah tidak cocok dan kalau sudah sampai 10 tahun lagi 2020 air sudah tidak cocok untuk dipakai. 2030 kali. 20. Oh, 2020. 2020 sudah tidak cocok dipakai. Dan penelitian saya 2023 memang rata-rata zona merah. Kecuali beberapa daerah kayak di Nusairat atau apa. Jadi masalah air pun susah. Intinya kalau kita yang biar tidak kemana-mana. Kalau kita juga mau bahas soal masjid bukan sesuatu atau musalla, bukan sesuatu sederhana. Harus kita pikirkan soal tanah, mulai dari tanah. Gimana cara sediakan listrik, gimana cara sediakan air, karena mustahil ada musalla atau masjid tanpa wudu dan tanpa ada air, ada toilet atau apa. Berarti ada kebutuhan yang memang lebih urgent, yang bukan lebih, sama urgent, cuman apa yang mungkin perlu diperhatikan juga ya, bisa dibilang itu adalah air, kemudian juga listrik gitu. Sementara ini listrik
sejak 7 Oktober tadi ya, 7 Oktober sudah diputus oleh Israel. Kemudian memang sekarang itu keadaannya plus benar-benar tidak ada listrik atau seperti apa? Ya memang tidak ada listrik. Coba antum lihat dari atas di Gaza di malam, tidak ada. Ya, gelap. 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 100%. Meskipun ada beberapa warga saya bilang yang punya misal dulu dan mereka beruntung belum dihancur sama jenis Israel beberapa solar panel, itu bisa menyalakan lampu kecil ya atau sesuatu kecil, tidak bisa menyalakan. Oke. Jadi bisa ini juga salah satu hal yang bisa dibantu Gaza ya, membuat Panel. panel. Sorry ya. Buat menyalakan jalan, menyalakan rumah orang, tenda-tenda, bukan rumah ya, tenda-tenda masyarakat, masjid-masjid, musalla-musalla dan Oke. Kemungkinan juga mungkin mungkin sudah ada juga sih. Mungkin secara minim ya. Karena memang juga bantuan-bantuan di Indonesia juga tuh termasuk kasih Palestina juga pernah mengadakan itu ya sih. Cuman juga nggak tahu ya sekarang apakah itu terkena bom juga. Kan kita juga sering mendengar lah apa yang kita bangun gitu ya dari teman-teman kasih Palestina khususnya para donatur untuk menyalurkan seperti panel surya ataupun sumur itu kemudian dibom lagi. Tapi bukan kita putus asa sih. Kita akan terus dukung, akan terus bangun agar kebutuhan Gaza itu tersupport terus. Kita tidak ada kata lelah untuk membangun itu. Sebenarnya saya ingin ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih buat kasih Palestina atau semua lembaga yang ada di Indonesia, bukan hanya di Indonesia. Di mana-mana. Semua kaum muslimin yang sering membantu Palestina. Dan kalau kita bilang bukan merendahkan apa yang kasih Palestina buat ya, tapi pertanyaan bisa muncul, orang Gaza dari mana bisa hidup atau jalan. Memang 100% ya, bukan 90 atau 99 dari bantuan luar saat ini, dari lembaga-lembaga dan bukan dari pemerintah maupun di mana-mana ya. Rata-rata dari NGO, lembaga-lembaga yang membantu Palestina. Tetapi ya, sekali lagi, bukan merendahkan apa yang antum buat, tapi kita ada beberapa kendala. Ya. Kalau kita soal beberapa lembaga kadang tidak memperhatikan itu, tidak bekerja sama juga atau sembarangan atau apa, maka tidak terlihat. Dan bukan hanya ini, bukan kekurangan dari lembaga. Kalau kita hitung, yakni secara saya ini senior suka hitung ya. Kalau kita bilang satu orang kebutuhannya sehari $10 untuk makan dan minum. Kita tidak termasuk obat atau tempat tinggal atau urusan lain, hanya makan dan minum. Coba $10 tidak paham ya. Sehingga ada di Gaza berapa juta? 2 juta. Kalikan 2 juta kali $10 berarti berapa? Setiap hari harus masuk di Gaza 20 juta dolar. Apakah 20 juta dolar masuk ke Gaza setiap hari? Tidak ada. Makanya bisa terlihat bantuan itu bukan tidak berhasil, sedikit, atau kadang bisa muncul isu lembaga ini mencuri atau yang lainnya lah ya. Fulannya mencuri atau apa. Memang bukan hanya ini, karena ini salah satunya target Zionis Israel menjadikan lembaga-lembaga. Saya kenal beberapa lembaga di luar negeri sejak 7 Oktober sampai saat sekarang tidak pernah membantu Palestina sama sekali. Kenapa? Karena mensulitkan. Sehingga sebelum 7 Oktober bebas. Ini maksud saya bantuan atau lembaga-lembaga itu alhamdulillah ini sangat bagus, tinggal diperbaikan lagi. Dan hati-hati soal isu-isu Zionis Israel yang menjadikan lembaga atau bantuan tidak sampai, karena sekali lagi kebutuhan di sana sangat tinggi. Termasuk juga bantuan saat ini, kalau masuk kita bilang truk masuk ke Gaza tidak cukup. Juga ini bermasalah terus. Sebelum 7 Oktober setiap hari, dan Gaza itu keadaannya normal ya, keadaannya stabil sedikit ya, tidak stabil ya. Setiap hari sekitar 700 truk. Saat ini
uh, 30, 40 40 truk per dan, hari. berhari. Ini tidak cukup satu RT atau RW ya. Tapi dulu pernah 700 ya. Ya sebelum dan bukan hanya 30 atau 40 truk, truk itu tersebut mereka juga misal dia tinggi 2 meter sekian ya, saya lupa. Sekarang mereka syaratkan satu truk itu hanya dikurangin tingginya, yani bukan truk besar, 1 meter 70 ya, yani kecil. Yani kalau kita mau hitungkan dalam ini isinya sekitar apa ya, antum tahu yang kayu, betul, apa namanya, ada tatakannya kayak gitulah ya, sekitar mungkin kurang lebih 50 ya, dan bisa isinya 100 kardus atau apa, dan mereka mengambil satu baris dari kardus atas. Itu lumayan. Kalau kita mau hitung ya, satu baris itu ya, satu baris dikalikan dengan 30 truk bisa mencukupkan. Kemarin saya hitungkan tapi saya lupa nomor-nomornya, saya juga tidak catat. 20.000 keluarga. Itu bisa berpengaruh kepada 20.000 keluarga. Hanya mereka ambil satu box dari atas setiap 30 atau 40 truk masuk. Saya lupa hitungannya. Bisa mereka mencuri hak 20.000 keluarga. Jadi termasuk bantuan atau melalui bentuk rafah itu juga sangat dikontrol, sehingga karena bantuan itu dua jenis ya, melalui rafah, dua jalur ya, melalui pintu rafah, melalui truk atau dari pasar Gaza sendiri, melalui orang bisnis atau apa, dan itu ada, dan itu juga masalahnya lebih besar lagi, sangat mahal, maupun harga mahal. Selain harga mahal, soal tunai, masyarakat pun tidak punya uang tunai, termasuk juga lembaga-lembaga dulu sebelum perang, mereka misal hubungin lembaga di Gaza, mereka kalau mau bantu ada satu proyek misal 100 juta ya, biasanya lembaga punya uangnya bisa disediakan, lalu 2-3 hari bisa ditransfer, karena butuh sekitar 3 hari ya, secara formal, secara rasmi. Tetapi di peran ini sampai sekarang bukan peran ya, fee transfer ya. Saat ini mau lembaga transfer tidak bisa, tidak ada bank, tidak ada bank nyala di Gaza. Dulu ada bank Palestina, tapi sampai sekarang tidak bekerja sejak perang, dan itu mungkin salah satu target Zionis Israel. Jadi tidak akses ke bank, tidak bisa. Coba lembaga caranya gimana? Coba kalian cari orang bisnis atau apa. Kalau kita misal mau beli air, dia bilang $1. Oke, ini harganya tunai. Tapi kalau kita mau beli sebagai misal menyalur atau apa, tidak boleh $1. Kenapa? Harus 2. Kenapa harus 2? Kenapa tuh harga? Yani bukan hanya 2, 100% mereka naikkan harga. 2 kali bukan lipat. 2 ya. Kalau 5, 2 kali lipat. Karena dia bilang saya butuh servis, misal contoh ya, filter atau apa, atau panggil siapapun, dan ini butuh uang tunai. Sehingga kalau ingin uang tunai, saya kena fee transfer. Fee ini untuk ambil uang tunai. Dari orang lain juga. Dia hilangkan 50%. Dan 50% soal apa ya? Untuk dia kebutuhan operasional atau apa. Jadi 2 kali lipat. Jadi termasuk rata-rata uang yang kita kirimkan, enggak mau bilang real. Yani kita mau bantu dengan 100 juta, biasanya sampai 50 juta. Kalau kita tanya ini berapa, tanggal berapa, misalkan di bulan Sya'ban ya, 6 Sya'ban. Fi transfer saat ini 8+%. Alhamdulillah, kita bersyukur sempat 50%. Berarti sekarang turun ya sih? Turun ya, karena kencatan senjata. Tapi jangan 8+% itu tidak lumayan tidak sedikit. Jadi soal bantuan yang saya ingin sampaikan, maupun dari pasar lokal, bisa kena, bukan fee transfer, ini kena. Kita kalau transfer masuk sampai 100%. Tapi pas mereka tarik mau belanjakan atau beli, kena 8+.
18 tuh. Terus kalau kita mau masukin melalui jalur rasmi itu banyak kesusahan. Tadi saya udah sampaikan proses bagaimana masuk, rata-rata bisa juga expired. Ya, tunggu di Al-Arish. Bahkan beberapa truk kalau nunggu di Al-Arish ini di Mesir, daerah di Mesir, sewa. Mungkin satu truk bisa kena 1 juta. Kalau juga misalnya contoh ada satu kardus dalamnya apa ya, yang cukur rambut apa namanya? Apa ya? Karena ada besi sedikit, Ya. dirujukkan. Karena Tidak boleh berbahaya. mereka bilang bahaya, tidak boleh masuk besi misal. Padahal itu hanya untuk merapikan Iya, betul. jenggot atau apa. kumis, Jadi ya. maksudnya apa ya? Panjang banget kalau kita mau bahaskan soal bantuan yang masuk juga melalui jalur rasmi. Termasuk kalau kita sekali terakhir ini di masalah ini, kalau kita mention orang yang mau berhukumi Gaza saat ini, dia kemarin dia Dr. Ali Sya'af ya mengumumkan insyaallah minggu ini pintu Rafah akan buka. Sampai sekarang apakah dia buka? Mereka juga tidak menguasai apapun. Bahkan ini kembali yang kontrol Gaza saat ini hanya Zul Israel. Ada kita bilang catatan senjata. Dilapor ke Trump ya yang bilang dengan baik saya ya. Mereka apa ya? Tidak ada balasan apapun. Ini mental orang Yahudi. Nah, berarti untuk tadi 2 jalur ya, di antara jalur Rafah itu pertama, yang kedua melalui perdagangan di dalam, meskipun itu pun. Tapi bantuan di dalam Gaza itu kayaknya lebih lancar. Bukan artinya lebih lancar untuk menjadi bagus untuk semua negara atau apa. Tapi Indonesia, setahu saya pilihan terbaik di dalam Gaza. Tapi negara lain bisa jadi melalui pintu Rafah. Kayak misal Turki, Qatar atau apa. Ya, karena kondisi juga dan soal Timur Tengah dan jarak dan lain-lain. Semuanya ini ya bisa kalau kita cari yang paling optimis, yang paling bagus, pilihan yang paling bagus. Karena Indonesia jauh, selain jauh akses juga tidak ada hubungan diplomat yang tidak bisa akses dan harus melalui lembaga lain dan panjang dan tidak terlalu efektif mendapat saya kalau di Indonesia. Oke, pendapat betul ya. Dan itu real, bukan hanya betul. Itu memang yang terjadi di lapangan untuk kondisi Indonesia. Nah, sehingga mungkin mayoritas di lembaga Indonesia ini akan menyalurkan langsung ke dalam Gaza. Jadi melalui jalur apapun memang banyak kesulitan karena memang tadi ya saya yang di blokade yang ditutup itu karena memang itu perintah dari Israel yang tidak boleh membuka itu ya. Seperti itu ya. Berarti mereka sangat-sangat punya kendali untuk membuka pintu Rafah. Ya, susah banget. Yani Zionis Israel ingin mereka kontrol pintu Rafah. Mereka saja. Bukan perintah baru, bukan Hamas, bukan siapapun. Bukan negara tetangganya seperti Mesir. Dan itu musibah besar. Berapa ribu yang luka ya. Ingin keluar cari obat, tidak bisa keluar. Berapa mahasiswa misalnya ingin belajar, dapat misal beasiswa, tidak bisa keluar. Berapa orang yang misal pernah menikah pun hal kecil, suaminya misal lagi di luar, ingin jumpa tidak bisa. Banyak masalah. Selain soal bantuan, kebutuhan orang Gaza terhadap pintu Rafah itu bukan hanya makan dan minum masuk. Tadi kita hitung soal tadi termasuk soal bantuan $2 miliun ini hanya makan dan minum ya. Kalau kita lihat soal obat, soal kesehatan, susah banget. Jadi penting banget soal pintu Rafah. Saya pun misal ingin jumpa keluarga atau kembali tidak bisa. Selain itu pernah beberapa kali dan itu sudah alhamdulillah orang Indonesia sudah tahu masalah ini. Kalau kita mau masuk atau keluar Gaza harus kita bayar. Sampai bayar tinggi gila-gila $6,000 kurang lebih 100 juta mau masuk Mesir biar bisa masuk Gaza bisa kurang lebih uang segitu maupun anak kecil atau orang besar beberapa bulan pertama yang mereka membolehkan orang Gaza keluar
sudah kurang lebih mereka mencabut $2 miliar dari orang Gaza dari hanya akses saja Iya. kalau mau keluar. $2 miliar itu bukan uang kecil. Betul. Apalagi kondisi di sana memang seperti itu ya sih. Ya, mereka butuh. Oke sih, terkait di sini ada beberapa pertanyaan ya terkait tentang Gaza, terutama di kita ke dalam sesi pertanyaan sekarang. Di sini ada beberapa pertanyaan yang memang kita ajukan, tawarkan kepada para donatur gitu ya, untuk mereka bisa bertanya kepada antum selaku penyalur bantuan, kemudian itu selaku warga Gaza yang asli begitu ya. Sebenarnya kita juga tadi sudah menyepil ya, sahabat Kasih Palestina, beberapa pertanyaan dari para donatur yang kita jadikan topik dari pembahasan tadi. Mungkin ini ada tambahan-tambahannya ya. Untuk pertanyaannya sih, bagaimana kondisi makanan dan minuman saat Ramadan nanti di Gaza? Berarti donatur itu penasaran ketika nanti di Gaza ini kondisi makanan minum itu kebutuhan pokok itu apakah aman atau seperti apa untuk Ramadan ini? Yani masalah soal kebutuhan makan dan minum saya rasa juga jauh dari kesediaan makan atau minum. Untuk bersiapkan makan dan minum juga itu susah. Yani susahnya mereka akan masak di malam hari atau di waktu sahur ya. Antum sudah tahu ya, tidak ada listrik dan tidak ada gas, tidak ada kompor. Biasanya mereka kalau ingin masak harus ini berjuang panjang, cari kayu, cari karton, cari kardus di mana ya. Nyalakan apinya ya. Untuk nyalakan api itu prosesnya panjang. Dan untuk juga carikan di Ramadan dan rata-rata ingin cari atau masak di waktu yang sama sebelum maghrib itu sendiri peran. Ini peran apa ya? Peran berjuang ya. Berjuang itu pasti semua juga ingin berbuka ya. Terus kalau mau buat sahur juga, ya, waduh ini ya. Ya. Ini kadang saya mendengar dari kru ini masalah dan jangan kira niala coba tanya nenek-nenek di sini ya. Yang dulu ya. Zaman dulu yang masak melalui mungkin di sini kayu kelapa ya atau apa masih juga lebih bagus ya, masih lebih mending ya di sana kayak gimana dan mata ibu-ibu kena ya api ya banyak atau terbakar tangannya atau apa mau buat roti pun ya Allah ini cerita panjang, mau masak biasa terus kalau misal sudah makan mau cuci piring mau apa itu butuh air PR lagi dan rata-rata orang tinggal di tenda tidak ada buka air sudah selesai. Ini perlu juga berjuang rata-rata makanya bisa melihat anak-anak ini yang lagi berjuang ya dari antri untuk mencari air mereka mau cari air untuk mandi atau masak atau cuci piring atau untuk ke toilet atau banyak. Jadi maksud saya masalah makan dan minum mulainya bukan dari masalah makanan tersedia atau tidak, tetapi perjuangan mereka kayak gimana ini cukup sulit. Tetapi apakah tersedia? Insyaallah yani kita bilang bulan Ramadan bulan al-khair, bulan berkah, bulan kebaikan. Insyaallah yani rata-rata kaum muslimin biasanya yani semangat infak dan sedekah. Yani kalau kita melihat kondisi Indonesia misal terhadap bantuan Palestina rata-rata saya mendengar dari lembaga di sini NGO turun tidak ada yang mau bantu Palestina. Kenapa? Karena ada banjir di Aceh. Bagus yani kita sebenarnya kaum muslimin sama-sama tidak saya pun orang Gaza saya ada kelebihan bukan ini ria ya ada kelebihan dari saya suka bantu di Aceh atau apa. Kenapa? Karena yang saya ingin mentionkan ini bukan artinya kita ada kena musibah atau apa kita fokus kita lebih aula, tidak. Standar ini tidak ada di Islam, tetapi
yang lebih aula yang kita sama-sama saling kaum membantu. muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan. Jadi Nabi SAW bersabda, dima'ul muslimin tatakafa, darah seorang muslim dimanapun sama, tidak ada bedanya. Jadi ana ingin soal bantuan Ramadan, ana ingin mention dua. Nomor satu, insyaallah yani dari kaum muslimin, kebaikan kaum muslimin masih ada, mereka bisa sediakan khusus makanan siap saji, jadi ibu-ibu tidak perlu masak. Tetapi bisa muncul lembaga, apakah makanan itu dilayak atau tidak layak itu tergantung lembaga ini. Apakah ini tanggung jawab benaran, amanah benaran, atau hanya fokus soal dokumentasi foto atau video. Perlu masyarakat juga tahu informasi detail kayak gini. Nomor dua, meskipun kita kena musibah atau apa, maupun dalam negeri atau dalam keluarga, ini tidak melarang untuk membantu kaum muslimin di mana-mana, bukan hanya Palestina, karena harus kita keluar dari mental komitmen Sykes Picot yang sejak tahun 1914 ya, mereka bikin komitmen antara British dan Prancis ya, untuk membacakan kaum muslimin, dan mereka bacakan ini Indonesia, ini Malaysia, ini negeri Syam menjadi Palestina ini ya. Dan semua orang berpikir untuk negara ini, dan kita sudah mulai memuliakan berbatasan antara negara-negara muslim ya. Tapi kalau mereka menjadi bersatu, yani Amerika ini United ya, bersatu ya. Kalau Eropa Persatuan Eropa, Ittihad Eropa ya, Persatuan Eropa, mereka menjadi ini yang unik, yang aneh. Mereka menjadi bersatu dan mental mereka juga sama-sama, dan kita yang baca. Jadi tidak, Ramadan insyaallah, Ramadan ini akan menjadi lebih baik jika kaum muslimin membantu perhatikan. Tapi kalau kita bilang Ramadan sebelum, alhamdulillah, enggak mau bilang luar biasa, tetapi insyaallah baik karena masih ada yang biduli. Tapi bulan ini semoga insyaallah, karena banyak yang Palestina sudah tidak trend lagi. Ini mudah-mudahan Palestina. Luar biasa. Oke sih. Kepada pertanyaan selanjutnya, ini mungkin donatur juga penasaran terkait anak-anak Palestina. Jadi kita juga tahu ya kondisi di video yang tersebar di Instagram, TikTok sebagainya. Itu memang anak-anak itu juga memang sangat terdampak terhadap konflik ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi real anak-anak Palestina saat ini? Apakah mereka bisa makan layak, tersedia air bersih dan pakaian? Mungkin yang belum dijawab bisa dijawab. Yani begini, kata salah satu pemimpin di Gaza, yani Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, dia berkata, "Sara'una 'ala al-jil." Konflik kita atau perjuangan kita bukan antara tanah dan tanah, tetapi tentang generasi. Faman faza bihi faqad ghalab ya. Barang siapa yang menang dengan generasi itu, dia akan insyaallah menang. Kalau kita melihat kondisi anak-anak Palestina sebenarnya sekarang, kalau kita mau jujur dan real, kondisi mereka tidak yang balik yang kita inginkan, tidak bagus. Yani bagus ya, Gaza terkenal Al-Quran, mereka, tapi ini enggak mau bilang sebagian, tetapi ini hal oke ya, tetapi realnya rata-rata tidak begini. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena yani kalau kita mau bilang soal education ya, ilmu, ini siapa yang belajar di Gaza saat ini? Kalau kita mau belajar soal ilmu formal ya, tidak ada sekolah, tidak ada, kalau juga ada yang tempat tersedia, tidak ada guru. Rata-rata selain mereka meninggal, kalau tersedia guru, dia ingin cari makan atau mengajar anak. Jika dia mau jadi mengajar anak, tidak ada siapa mau kasih dia gaji atau menghargai dia atau apa. Education di Gaza itu enggak mau bilang nol, biar saya enggak zalim, 1%, 2% saat ini.
termasuk pikiran Afwan ya, lembaga-lembaga tidak masih belum terarah ke situ, masih fokus makan dan minum. Bagus ya, juga kita butuh makan dan minum. Tetapi makanya tadi saya bilang perlu beberapa lembaga bekerja sama. Jangan sembarangan antum kasih makan dan mereka makan. Dan satu orang fokus dengan misal pendidikan, satu orang fokus dengan infrastruktur. Karena kalau kita bilang di Gaza, setahu saya dari Gaza Utara, yang mereka Gaza Utara, seluruh Gaza Utara itu sampai sekarang hanya ada satu sekolah yang bekerja, dan bukan sekolah bangunan ya, sekolah dari tenda. Adanya Pas mereka umumkan ada yang daftar 2.000 orang, sehingga fasilitasi atau kualitas dia tidak bisa 2.200 saja. Mereka bikin 8 kelas dari tenda ya, masih ada lapangan. Bisa dibangunkan. Mohon maaf ya, saya kadang tawarin lembaga-lembaga saya, kan antum bilang ini berjuang kemanusiaan, saya tidak ada yang mau. Sehingga apakah 2.000 itu mereka bikin bukan 2 brodi, atau mereka bikin 4 brodi, setiap brodi 3 jam sampai malam mereka belajar, dan semakin banyak yang kemudian kita mau. Jadi maksud saya yang ingin sampaikan soal kondisi anak, soal maupun pendidikan formal, biar mereka bisa baca atau belajar nulis ya, atau misal mau lebih dari itu, atau membangun juga, bukan hanya sekitar dasar, membangun pikiran, rata-rata tidak ada tempat tersedia. Selain itu rata-rata masyarakat masih fokus soal bagaimana mereka mencapai atau bagaimana mereka makan dan minum. Seperti saya sampaikan, ini memang salah satu target Zionis Israel, membuat warga Gaza hewan, kata mereka ya, bukan kata saya, hanya fokus hal itu. Tidak mau mereka bangun atau berdiri atau berpikir atau memakai otaknya. Dan muncul beberapa video, pernah viral di Indonesia, seorang profesor ya, dia lagi lari cari air, profesor dan sudah tua, dan itu viral. Jadi soal pendidikan, atau bukan hanya pendidikan formal, semuanya lagi di zona merah banget di Palestina. Perlu ada dari antara kita maupun lembaga, enggak mau bilang lembaga bantuan saja, NGO. Kalau kita bilang Indonesia banyak kampus, banyak Pondo, bisa belajar online. Sediakan misal alatnya laptop atau jaringan wifi atau apa. Kita belajar, kalian belajar sama kita. Kalau tidak bisa secara offline, tidak ada virtual. Kalau tidak ada offline, kalau biaya intinya, saya rasa soal pendidikan atau masa depan anak-anak segi pendidikan itu bahaya banget, dan banyak, mohon maaf ya, akhlaknya tidak bagus. Perlu orang tidak belajar, artinya tidak didikti, tidak menjadi sopan, tidak menjadi bagus. Maka insyaallah enggak mau bilang Gaza buruk melalui ini, tetapi dengan real memang kondisi mereka sangat parah, dan perlu ada yang meluruskan, maupun dari guru di sana atau dari untuk bantuan pun untuk mereka bisa berjalan. Insyaallah. Oke. Jadi memang yang harus jadi fokus kita juga, mungkin khususnya sebagai lembaga bantuan, adalah bagaimana menghadirkan pendidikan di Gaza. Karena kan seperti yang tadi kata Ahmad Yasin ya, barang siapa yang memang generasinya menang, maka dia akan menguasai atau menang juga. Maka memang pemuda ya yang menentukan bagaimana sebuah bangsa ataupun negara ke depan. Ketika pemuda itu diracik, dididik dengan sebaik mungkin, dipupuk gitu aja, dia yang akan memimpin di masa depan. Oke sih. Mungkin pertanyaan yang terakhir sih, kita akan bicara 3 pertanyaan ya. Apakah warga Gaza bisa berpuasa tanpa gangguan dari Zionis? Bagaimana kondisi sahur dan berbuka? Apakah aman? Terkait berbuka dan sahur dan aktivitas Ramadan sehari-harinya, apakah mereka tetap diganggu? Kan mereka juga mungkin tahu ya, bulan Ramadan itu bulan suci.
Apakah itu berpengaruh? Atau seperti apa sih? Ya kalau kita mau jujur, benaruh, tetapi tidak secara langsung, tidak secara direct. Oke. Benaruh karena seperti tadi yang pernah saya katakan, soal misal perjuangan mereka untuk mencari makan atau minum atau kayu atau apa, eh, untuk mencari keamanan. Saya bilang ini kondisi sekarang ya, pencatutan senjata, dan Allah alam apa yang akan terjadi di beberapa hari ke depan atau bulan Ramadan, apalagi karena hari raya orang Yahudi juga, mereka selalu merayakan sesuatu di Ramadan, Allah alam apa itu. Mereka suka bikin juga masalah ini di memberai orang Gaza, selalu ada perang di Ramadan. Kita tidak tahu, khusus di akhir Ramadan ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Ramadan ini, tetapi secara umum memang benaruh, tetapi tidak secara langsung. Tapi efek peran yang kemarin itu yang mereka lagi alami susahnya, tapi bukan bom atau apa. Karena seperti saya sampaikan, bom itu efeknya selain menghancur, bikin rasa takut. Betul. Enggak mau bilang kalau tidak ada bom rasa aman, tetapi lumayan lah daripada ya drone mereka. Oke, Syekh. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita yang telah disampaikan ya dari banyak pertanyaan donatur. Kami juga mohon maaf apabila ada pertanyaan yang memang belum bisa ditanyakan, mungkin kita akan tanyakan di lain waktu. Mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada podcast hari ini. Sebelum ditutup, mungkin antum juga punya pesan terakhir terkait Gaza ataupun Gaza di bulan Ramadan yang akan disampaikan kepada orang Indonesia secara umum, boleh disebut. Nah, sebenarnya saya ada pesan dan berharap ada yang bisa mendengar dan bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kita mendengar. Amin ya Rabb. Seperti saya sampaikan, kita ini lagi hadapi bukan hanya tentara Israel atau apa, tapi kita lagi menghadapi Zionis, satu proyek besar berdiri dari lobby IPAC. Kita tidak bahas IPAC juga, dan bantuan mereka dan soal Amerika dan atau apa yang melihat dan belajar sejak awal mereka mulai dan yang bantu mereka sampai sekarang. Karena soal Zionis itu bukan hanya idea orang Yahudi, bahkan bukan idea mereka sama sekali. Berarti lebih besar dari itu. Maka saya merasa sampai saat ini, sampai titik ini, sampai hari ini, sampai sekarang belum ada proyek yang menghadapi proyek tersebut. Yani proyek besar namanya misalnya bukan isu Palestina, proyek Palestina, proyek besar. Perkumpulan bisa mulai online pun. Berkumpulan tujuannya satu, menghadapi Zionis Israel dan banyak isinya. Seperti misal kita bilang bagian untuk keuangan, dan keuangan itu bukan tergantung dari lawan atau lembaga, dan bukan hanya membantu makan dan minum, bahkan lobby Zionis berdiri pas mereka mau berdirikan proyek Zionis, mereka membuatkan bank khusus, bank namanya Zionis sampai sekarang mereka bikin bank dan rencana besar, karena infak itu harus lebih besar dari makan dan minum, dan bukan tergantung kita atau keberbedaan saya, tidak. Berdiri juga dari apa ya? Ini karena ini proyek yang paling bahaya. Kita lagi hadapi proyek paling bahaya saat ini. Enggak mau bilang juga, enggak mau bahas efek Zionis ini ke Indonesia atau negara-negara Islam yang lain. Maka saya bilang fokus soal proyek. Nomor 2, misal selain keuangan, ada dalamnya soal untuk kehukuman. Siapapun mensupport Zionis Israel, maupun dia bermufakir atau siapapun, kita cari dia dimanapun dia berada, maupun dia orang Arab, orang Eropa, dan di negara yang menghargai international law, hukumi dia. Dan sebaliknya juga, siapapun pernah support Palestina, maupun orang akademik, maupun siapapun, dan ada efek samping kehilangan misal kerjaannya atau apa, kita support.
Jangan dia kita minta dia ini, ayo bantu Palestina, dia sudah semangat membantu Palestina, tetapi tiba-tiba tidak ada yang peduli sama dia, makanya akan diam. Makanya ini tugas siapa proyek tersebut. Salah satunya soal apa ya, bukan boycott saja untuk soal produk sneakers atau beberapa KFC, tidak. Semua keuangan yang dari Zionis ke Zionis, semua ini mereka perhatikan dan peduli, dan siapapun mereka boycott langsung. Soal produk pun karena bahkan biar antum tahu ini sangat penting soal boycott, bukan hanya sekedar makanan dan minum, karena ini pernah mulai tahun berapa ya soal boycott, tahun 2012 saya lupa ya. Sejak itu Zionis Israel membuat menteri khusus untuk menghadapi boycott tersebut. Ini efeknya samping. Yani mereka kalau lawan kita bukan melalui lembaga atau mereka tersistem. Mereka bikin satu menteri khusus untuk menghadapi di bahasa, enggak tahu bahasa Indonesia apa ya kan. Jadi semua keuangan yang masuk dari Israel dan keluar, dan siap lembaga apapun atau usaha apapun atau siapapun masih ada terikat dengan mereka cabut, dan mereka membuka aib dia, biar kaum muslimin perhatikan. Sebenarnya ini proyek besar ya. Salah satunya misal soal keagamaan, karena kadang orang Yahudi memakai Al-Quran kita juga untuk mengubah mindset kita. Apalagi pernah di Indonesia muncul juga TikTok, mereka berbicara sama orang Yahudi, tentara Zionis Israel. Ini perlu ada yang juga luruskan soal fikir, soal agama. Walaupun ajaran, pernah sempat ada namanya di Telegram Hamlet Isnad, berkumpulan untuk tolongin Gaza, gabung dalamnya 50.000 orang, masih sampai sekarang di Telegram. Mereka mencari, tapi mereka sudah belajar, mereka fokus mencari orang Yahudi atau anak-anak kecil untuk bikin mereka membuka pikiran mereka biar mereka bingung. Jadi apapun maksudnya, kita perlu sebuah proyek khusus Palestina, kita berdirikan semuanya, maupun melalui politik maupun melalui dan bekerja sama, dan bisa gabung, bisa dimulai dari Indonesia atau di mana-mana. Tidak bisa wujudkan, tidak perlu fokus soal aturan administrasi, online saja bisa, asal kita ini bahasan saya, jangan menghadapi Zionis Israel tergantung mood kita. Kadang saya semangat, kadang tidak semangat, atau misal saya infak berikan 10.000 atau 20.000 buat Palestina, sudah cukup. Tidak, perlu kita bersiap-siap benaran, keluarkan tenaga, keluarkan energi untuk menghadapi Zionis Israel, dan perlu kerja keras biar kita insyaallah yani menang. Antum tadi bilang Ramadan, kalau misal orang kena zina, contoh terakhir, kita bilang ke dia, ayo kita kasih dia ceramah, ya akhi ini haram dan ini tidak boleh, dan nanti mungkin dia kena efek. Insyaallah saya taubat. Setelah taubat satu hari, 2 hari, dia jatuh lagi. Kenapa? Karena tidak cocok untuk dikatakan tausiah atau mauizah. Ini salah. Tidak bisa taubat kayak gini. Tapi lihat cara ulama bagaimana cara nasihat dengan tadarruj, kayak gimana bikin mereka untuk dia bulan ini kamu berhentikan ini, 2 bulan lagi kamu hapus semua aplikasi, 2 bulan lagi kamu boleh misalnya chat di WA tapi jangan ketemuan, misal ya, 2 bulan lagi tidak boleh ketemuan saya. Bikin rencana sampai menang, mungkin butuh 6 bulan. Begitu kalau kita misal mau membebaskan Palestina kurang lebih karena Ramadan, tidak bisa langsung ayo kita bebaskan, tidak bisa. Perlu kita misal buatkan project, perlu persiapan mental, tapi asal kita mulai bertahap, 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 5 tahun boleh, asal kita jalan, asal kita kerja. Tetapi hanya harapan, hanya doa, hanya merasa kasihan, hanya merasa ini negara bukan negara saya, hanya berkata saja, tidak akan berhasil. Dan akan kita bikin 1000 podcast
membahas ke masalah orang Palestina. Saya berharap beberapa tahun lagi kita bahas bagaimana cara kita membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana yani Allah yahfazhum yang di Suriah ini bagus. Ya. Mereka bikin rencana dan bisa membebaskan Suriah dalam 11 hari. Semoga insyaallah Palestina segera merdeka. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, warga Indonesia kemudian juga sahabat Palestina, demikianlah podcast kita hari ini yang berjudul Nuansa Ramadan di Gaza yang bernarasumber kami Syekh Gol. Kita juga berterima kasih kepada Syekh Gol yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa untuk menyampaikan informasi-informasi kepada warga Indonesia dan juga kepada sahabat-sahabat Persi Palestina. Saya Muhammad Rizal sebagai tim Markom di Persi Palestina undur diri. Terima kasih banyak Syekh Gol yang telah menyampaikan waktunya. Dan anak terakhir ya, bagi yang ingin informasi tentang Tufanil Aqsa, dan solusi keluar dari kegelapan ini ya. Saya pernah nulis bahasa Indonesia, buku namanya dari sampai kemenangan Islam insyaallah, mungkin 300 halaman. Dan berbicara tentang Tufan al-Aqsa dan perannya dan kayak gimana dengan detail yang bisa insyaallah ya, dan kenapa misal Zionis Israel pun kenapa jahat dan kenapa harus kita lawan mereka juga saya ada buku namanya mengapa Zionis begitu biadab. Kalau ada yang bisa kontak Festival Palestina atau bisa DM IG saya bisa arahkan insyaallah. Dan ini bukan bisnis ya, saya tidak ada fee untuk buku tersebut, hanya kayak mereka bayar harga kertasnya saja. Asal mereka semangat baca, yang ingin tahu lebih detail tentang Palestina, detail semangat, dan bukan hanya Palestina, secara umum Timur Tengah bisa cari buku Tufan al-Aqsa atau kemenangan Islam insyaallah sampai membebaskan Masjidil Aqsa. Yang ini sih. Ini buku berikut kedua. Kenapa? Karena sering muncul. Kenapa Zionis Israel kayak gini? Kenapa harus kadang mereka bilang kasihan? Kapan mereka punya hak untuk tinggal aman? Kadang boleh misal 2 state solution, mereka orang Gaza kayak gini, dan banyak yang tidak mengerti orang Yahudi itu siapa. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi secara umum dan saya di buku ini saya sebenarnya menceritakan orang Yahudi dan mental orang Yahudi dan psikologi mereka dari akidah mereka, dari pikiran mereka sendiri, dari pikiran mereka sampai diberikan contoh di Tufan al-Aqsa ini. Antum bisa kita kasih gambar. Nah, kita lihatkan buku ya, biar mereka insyaallah baca dan belajar dan insyaallah semangat. Karena mungkin bahasa saya kurang jelas kalau saya ngomong. Tapi kalau kita nulis insyaallah idea bisa sampai. Insyaallah kita akan bisa ditampilkan juga ya nanti terkait bukunya, kita juga bisa belajar dari insyaallah. Jazakallah. Mungkin seperti itu aja kasih sahabat Palestina dan masyarakat Indonesia. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.